Siapa yang sudah semangat memuji Tuhan? Amin. Semangat semua, berikan tos kiri kanan, katakan aku siap diberkati. Siap diberkati. Amin. Kita akan siapkan hati kita, firman Tuhan akan disampaikan. Dan saya berdoa, setiap kita merupakan tanah yang subur hati kita. Ketika firman Tuhan ditaburkan, kita siap diubahkan oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tahu Engkau Tuhan yang selalu ada. Engkau Tuhan yang Maha Tahu. Bahkan ketika kami sendiri tidak tahu siapa kami, ketika kami sendiri tidak menyadari apa yang bergejolak dalam jiwa kami tahu Engkau Tuhan yang tahu. Engkau Tuhan yang mengerti kami. Terima kasih Tuhan, Kau baik.
siang hari ini Engkau bicara pada setiap kami. Biar hatimu diulurkan menyentuh hidup setiap kami. Lewat firman yang bicara menembus batin kami. Tuhan berikan roh hikmat, Tuhan memberikan pewahyuan, Tuhan memberikan pengertian dalam batin kami. Biar yang kami terima itu kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap sangat diberkati. Sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita masih tetap berdiri, semuanya tetap berdiri. Kita akan bersama-sama memperkatakan firman dengan kuat. Amin. Yuk berdiri dulu semuanya. Belum duduk, Seva, ayo berdiri. Ayo berdiri. Kita memperkatakan semua firman dengan kuat. Amin semuanya. Oke. Yuk sama-sama kita lihat layar. Bersama-sama dengan kuat ya. 1, 2, 3. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Sekali lagi, 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Amin. Silakan duduk semuanya. Kabar luar biasa. Amin. Oke. Alkitab berkata Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Amin. Tuhan yang melindungi. Amin. Nah, kalau semuanya Tuhan, sebetulnya kita nyaris tidak ada bagian apapun, betul kan? Karena kita mau berusaha kayak apapun, kalau bukan Tuhan yang mengulurkan tangannya, semuanya akan sia-sia. Tapi saya berdoa hidup kita semuanya di tangan Tuhan, tidak pernah lepas. Sebetulnya yang melepaskan itu kita, bukan Tuhannya ya. Oke. Saya ajak teman-teman jalan-jalan kita ke Aceh sebentar. Tahu Aceh ya, provinsi paling barat itu. Suatu hari ada, ini saya tidak tahu kakak beradik atau teman sepantaran, mereka berdua tiba-tiba saya nggak ngerti mau bikin foto apa di sawah tuh kayak gitu ya. Tapi kelihatannya ya mereka dari naik kendaraan, betul kan ya? Pakai helm ini, kemudian ada motornya rupanya ada di sawah. Saya yakin tidak lagi bikin Insta story atau membuat cerita apapun, karena di sampingnya ada Pak polisi, ya kan? Sebetulnya dua perempuan ini mereka lagi mau melarikan diri. Karena apa? Karena ada razia. Kebetulan saya punya teman juga mengalami hal yang sama, cuman nyemplungnya bukan ke sawah, cuman di dekat arteri sini ada tambak, nyemplung di tambak gitu loh. Nah, pertanyaannya kenapa kok harus menghindari polisi itu, kenapa? Surat-surat tidak lengkap. Kalau kita ketemu Pak polisi atau Bu polisi, whatever, kalau kita surat-suratnya lengkap, tidak ada masalah, kendaraan semua oke, tidak ada modifikasi yang sebetulnya tidak disarankan, tidak masalah, betul ya? Tapi begitu, waduh, SIM mati, STNK tak ada, ngelanggar lampu merah, nggak pakai helm, wah komplit dobelnya, ngelawan arus lagi, nah, ya. Tiba-tiba ketemu polisi, serasa ketemu, waduh ini ketemu hakim di hari penghakiman, ya kan? Langsung menyingkir, akhirnya kecemplung. Siapa yang pernah kayak gitu? Melakukan kesalahan terus tiba-tiba wah gawat ini, kita menyingkir aja, malah jadi blunder, jadi error semuanya. Saya berdoa teman-teman, hidup kita jangan ada yang blunder, jangan ada yang error. Sekali error itu membuat semuanya jadi bermasalah. Ya, yuk kita sama-sama buka firman Tuhan. Mari kita sama-sama belajar firman di 1 Samuel 15. 1 Samuel 15 ayat yang ke-24, kita sorot satu ayat dulu. LAI memberi judul perikopnya Saul ditolak sebagai raja. Siapa yang menolak? Yang menolak siapa? Tuh, yang milih siapa? Tuhan yang milih, Tuhan yang menolak. Jadi kadang orang terlalu percaya diri, aku dipilih Tuhan. Kadang pilihan juga bisa ditolak. Kita lihat dulu ayat 24. Berkatalah Saul kepada Samuel,
aku telah berdosa sebab telah kulangkai titah Tuhan dan perkataan. Kita baca bersama-sama bagian ini. 1, 2, 3. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Baca sekali lagi. Tetapi apa? Aku takut kepada, terus aku mengabulkan. Ceritanya apa sih? Sebenarnya ceritanya karena Saul diminta menumpas satu suku bangsa. Pak, kok Tuhan kejam? Itu kan pembunuhan. Teman-teman, kita tidak bisa baca Alkitab dengan ini ya, logika manusia. Apalagi kalau disambungkan dengan zaman sekarang, tidak banyak yang tidak nyambung. Tapi saya mau pesan satu hal, bahwa Alkitab menyebutkan semuanya ada tujuannya. Dan nanti kalau mau diurutin, begitu Saul tidak nurut, itu dampaknya sampai hari ini loh. Tapi kita nggak bahas itu. Kita bahas ini yang kita perhatikan. Ayat 24 dikatakan, Saul ngomong ke Samuel. Samuel itu nabi ya. Aku telah berdosa. Oke, dia ngaku dosa. Karena apa? Dia diminta membantai, nggak diambilin yang terbaik, rajanya disingkirin untuk nanti mungkin dijadikan tawanan. Dan Samuel marah, loh kok kamu melakukan seperti ini? Harusnya semua ditumpas, tapi tidak. Ini yang mengagetkan. Tetapi aku takut kepada rakyat. Teman-teman, Alkitab menyebutkan Saul itu dari bahu ke atas lebih tinggi dari orang Israel. Artinya dia punya tinggi badan lebih dari rata-rata. Jadi secara fisik oke, cocok. Jadi raja itu cocok, ganteng ya kan, tinggi. Tapi dia dari suku Benyamin. Oke, suku Benyamin itu adalah suku yang sebetulnya sudah mulai tersisih karena banyak mereka punya sejarah kurang baik. Jadi ini orang punya latar belakang minder sebetulnya. Orang minder itu teman-teman, dia selalu pengen diterima. Begitu dia ada di lingkungan yang sepertinya nolak dia akan coba cari segala cara, kalau perlu dia akan, sudahlah aku menurunkan standar, kompromi supaya aku diterima. Jadi dia takut ditolak. Akhirnya, wah, karena aku ini punya latar belakang ditolak, rakyat mau apa, aku penuhi keinginannya. Dia pikir dengan itu dia ambil hati rakyat. Betul, tapi untuk sementara. Dan fatal akibatnya, karena begitu ini keluar dari mulutnya, ingat lo ya, mulut kita itu cuma speaker. Mulut kita cuma speaker. Yang asli itu di dalam hati. Ya, hati. Hardware-nya otak. Otak ini hardware, kalau dibedah memori nggak ada di situ. Software-nya di sini. Kalau software-nya bermasalah, hardware tinggal ikut bermasalah. Karena dia di dalam sudah ada rasa takut ditolak, keluarnya seperti ini. Tetapi aku takut kepada rakyat. Orang kalau mau berteori, kok takutnya ke rakyat gak ke Tuhan? Kan Tuhan gak kelihatan, betul? Kenapa ada CCTV? Maaf loh ya, ini agak vulgar. CCTV kadang menggantikan Tuhan dalam tanda kutip. Orang disumpah ya, sumpah kamu tidak mencuri ya, enggak. Berani pakai nama Tuhan, demi Tuhan. Tapi begitu ada CCTV-nya, berani bersumpah enggak? Enggak bisa lagi. Hari ini kan banyak orang kayak gitu. Dengan Tuhan ya kelihatan, gampang lah, nanti kalau pun jatuh dalam dosa minta ampun lagi. Itu yang terjadi. Begitu dia takut pada rakyat, dia kompromi semua. Tiba-tiba lihat judul dari perikopnya, Saul apa ya? Ditolak. Dia takut ditolak rakyat, dia kerjakan yang seperti melanggar firman Tuhan. Yang terjadi apa? Dia ditolak sebagai raja. Nanti kalau teman-teman baca kisahnya itu ya, memang Saul ini tipikal orang yang sebetulnya dia ada tipikal introvert. Orang introvert itu takut di depan umum, ini takut. Terus kalau dia di depan umum, dia berusaha sedapat-dapatnya aku diterima. Ketika dia dilantik jadi raja, dia ngumpet loh. Nanti teman-teman baca ya sebelum ini ya. Dia takut karena dia ya campuran minder, malu, tak apapun juga. Makanya orang tipikal kayak gini, dia dengar sudah ditolak jadi raja, nabinya bilang ada satu orang yang aku berkenan. Ini pikiran udah jalan. Begitu dia ngerti Daud yang bakal gantikan dia,
ini rasa takut ditolak tiba-tiba jadi nafsu untuk membunuh, betul kan? Jadi orang ditolak, orang takut ditolak, pengen diterima. Karena teman-teman kita nggak bisa bilang diri kita harus diterima di semua tempat. Itu akan kompromi dengan banyak hal, akhirnya jadi jahat. Nah, ini yang kita perlu perhatikan ya. Sekarang kita sama-sama buka di Amsal 29 ayat 25. Alkitab bilang seperti ini. Amsal 29 ayat 25. Yuk kita baca bersama-sama ya. Amsal 25 ayat 29, 1, 2, 3. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Kata takut di sini bahasa apa tadi Ronald? Ibrani. Ronald saya ngerti ya. Dari bahasa Ibrani nih, yare, yang artinya takut atau fear, tapi bukan cuma takut. Ya aku takut di situ gelap sekali, nggak cuma itu. Tapi takut yang akhirnya membuat kita melakukan hal-hal yang ngaco dan mengerikan. Beda ya. Kalau orang sudah takut konyol, pernah kalau nonton tayangan-tayangan prank gitu loh. Orang kalau di prank itu kan ada dua reaksi ya kan. Misalnya ada prank menakut-nakutin, yang pertama lari, terbirit-birit sampai gulung-gulung terus diketawain gitu. Yang kedua bisa konyol, dia balik badan, dia hajar yang nakutin dia, bahkan dia tendangin sampai luka. Ada kan yang kayak gitu? Nah, yare itu takut yang akhirnya membuat sesuatu yang konyol. Nah, ketika Saul takut ini Saul, dia bikin yang konyol kan? Konyol semua yang dikerjakan. Nah, kata ini dipakai juga di kitab Amsal, teman-teman. Saya bacakan versi The Message bilang seperti ini. The fear of human opinion, takut terhadap pendapat manusia, disables. Disables itu artinya kalau orang bilang zaman sekarang itu cacat. Tapi disables juga artinya dis plus able, tidak bisa melakukan apapun. Trusting in God protects you from that. Kalau kita percaya pada Tuhan, melindungi kita dari itu. Ini yang katakan The Message. Tapi kan Pak, kita hidup di masyarakat mesti mempertimbangkan dan takut beda, betul ya? Tapi kok dikit-dikit apa kata orang nanti, apa kata dunia, tidak akan bergerak kemana-mana hidup kita, betul? Ya tapi ada tapinya. Kalau yang dilakukan kita kerjakan memang salah, ngawur, sudah gak sesuai firman, nabrak norma sosial, itu memang harus dikoreksi. Tapi kalau ini soal kebenaran dan kita dengar kata orang bilang jangan itu salah, dan kita takut pada orang, tiba-tiba yare itu sesuatu yang menakutkan sehingga kita jadi konyol, itu yang terjadi. Kita berdoa tidak ada yang takut model seperti itu di tengah-tengah kita. Amin. Saya kasih contoh yang kenapa kita harus berani menghadapi penolakan. Karena di dunia ini tidak pernah yang namanya orang yang selalu diterima terus seumur hidupnya. Kalau kita mau terus diterima, percayalah kita jadi orang tidak punya kepribadian, betul? Jadi orang yang bahasa Indonesianya itu ada peribahasa apa? Seperti air di atas daun talas. Daun talas itu kayak daun apa lompong gitu loh. Bergerak ke sana ikut. Orang bilang seperti bunglon, tidak punya kepribadian. Yuk kita sama-sama lihat teman-teman. Yohanes 7 ayat 1 sampai 5. Jadi orang ditolak itu enggak enak, tapi lebih sangat tidak enak kalau ditolak sama keluarga sendiri. Wah itu enggak enak banget. Dan ini yang terjadi sama Tuhan yang kita sembah. Oke? Yohanes 7 ayat 1 sampai 5. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Karena itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daud, maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Perhatikan ayat 5. Sebab
saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Teman-teman, pernah berpikir seperti ini enggak? Wah, kalau aku hidup di zaman Yesus, aku pasti gampang percaya. Mujizat terjadi. Kenyataannya tidak seperti itu. Berapa persen penduduk Yerusalem yang percaya Yesus? Bahkan setelah Yesus naik ke surga. Bahkan sampai hari ini loh. Karena mujizat, melihat sesuatu yang ajaib tidak jaminan orang bertobat. Betul enggak? Berapa juta bangsa Israel yang mati di padang gurun, mereka matanya lihat, kakinya napak laut dibelah loh. Mungkin ketika lewat laut merah itu tangannya sama menjawil-jawil atau mencolek-colek tembok air, ya kan? Nggak pernah terjadi lagi kan? Maka lagi jalan sampingnya ada ikan lewat, dada-dada gitu loh. Ini memori masuk di sini loh. Saya percaya itu masuk tuh spektakuler banget. Tidak ada satupun kecuali Yosua dan Kaleb masuk ke tanah Kanaan. Jadi kalau kita berkata, "Wah, aku ngalami mujizat, aku sudah kenal Tuhan," belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Hari ini kita hidup tuh mujizat atau tidak? Mujizat. Mujizat umum, universal. Semua orang bahkan belum kenal Yesus juga ngalami mujizat, betul kan? Tapi ngalami mujizat spektakuler pun tidak jaminan. Lah ini saudara-saudaranya Yesus tidak percaya. Lucu kan? Tapi ini yang terjadi sampai hari ini, polanya terjadi. Makanya Tuhan berkata, seorang nabi tidak dihormati di asalnya sendiri. Nah ini yang selalu kita berdoa, jangan sampai kita kehilangan itu. Orang-orang dipakai Tuhan luar biasa, kita nggak menghargai, kita kehilangan banyak hal. Yesus nggak diterima di keluarganya sendiri. Terus diterima di mana? Yuk kita lihat lanjutannya. Markus 6, kita buka Markus 6 ayat yang ketiga. Sudah ditolak di keluarganya, sekarang ini yang terjadi. Markus 6 ayat 3 sampai 6, judulnya sudah jelas. Yesus ditolak di Nazaret. Kita kenal Yesus orang Nazaret. Teman-teman mesti paham bahwa Yesus itu nama umum zaman itu. Jadi ada Yesus Barabas, Yesus Nazaret, seperti nama Isa juga nama umum. Ketika disebut Yesus dari Nazaret, itu asalnya dari Nazaret. Seperti dibilang Kak Sepi dari Papua, gitu. Ada mungkin 10 Sepi, yang satu Sepi dari Papua Nugini, ini enggak, ini Papua pegunungan, kayak gitu. Spesifik. Ayat ini berkata jelas, kita lihat ayat 3. Bukankah ia ini tukang kayu? Ketika orang gak suka dengan sesamanya, dia akan nyentuh beberapa hal. Yang pertama disebut profesinya. Profesi tukang kayu memang bukan profesi bergengsi sih. Alah, ini kan tukang sapu jalan kan? Nah, begitu disebut profesinya itu merendahkan. Ini yang dialami Tuhan Yesus. Bukankah ia ini tukang kayu? Sekarang nyambung masuk ke keluarganya. Anak Maria, disebut nama ibunya. Saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon. Nah, ini empat cowok keren yang nolak Yesus itu. Dan bukankah saudara-saudara yang perempuan ada bersama kita? Jadi ketika mereka ngerti Yesus ini punya portofolio bikin mujizat, mereka langsung, wait, tunggu dulu. Profesinya apa nih? Ini tukang kayu. Mbok itu sama aku ikut arisan bareng kok, Mbok Maria itu. Lah saudara-saudaranya kalau ngambil air di Danau Galilea kan bareng kita, sama suka ribut bareng ya. Saudara perempuannya juga. Begitu mereka buat pengecekan identitasnya, ini yang dikerjakan. Lalu mereka ngapain ini? Kecewa dan menolak dia. Loh, Yesus sudah ditolak di keluarganya, di lingkungannya juga ditolak. Ini yang Tuhan katakan. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri. Dia jelasin di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ini yang gawat, ayat 5. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka, lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Teman-teman, ini prinsip paling basic yang harus kita sadari. Kalau kita mau ikut Yesus, modalnya satu saja, percaya saja.
Smith Wigglesworth lalu berkata, only believe. Bapak-bapak ini luar biasa. Nanti teman-teman pelajari itu. Hidupnya beliau itu ajaib. Itu zaman gitu, zaman awal-awal abad kemarin, beliau kemana-mana itu kan nggak bisa baca beliau itu. Begitu menikah dengan istrinya Bu Nancy namanya, diajari baca tulis. Yang materi pelajari cuma satu, pakai Alkitab Perjanjian Baru. Wah, diajari baca tulis. Setelah itu sudah lancar, beliau bikin peraturan di rumahnya. Di rumah ini tidak ada buku lain selain Alkitab. Kalau ada temannya mau berkunjung bawa koran, suruh naruh luar. Itu kebohongan semua koran itu. Ini aja, kemana-mana dia bawa Alkitab. Kalau naik bis ya sama nginjil, numpangi tangan, ngalami kesembuhan orang-orang itu. Ngalami mujizat. Dan cara mendoakannya jangan dibayangkan kayak pendeta-pendeta dengan sopan, santun. Ini karena dia ini tukang ledeng ya. Mungkin karena tukang ledeng kan tenaganya gede gitu ya. Kalau doain sama dia wujul kayak gini. Terus dia diundang untuk doakan orang mati, orang meninggal, tidak didoakan, ditendang itu. Peti matinya duah. Nah, coba ketemu pendeta model kayak gini beda. Begitu tendang, diambil mayatnya, dilempar ke tembok, dalam nama Yesus bangun. Bangun loh. Enggak cuma satu loh, banyak loh. Kita mau bilang ini model pendeta apa gitu. Tapi tubuh Kristus itu unik ya, ada yang model kayak gitu, tapi jangan ditiru kalau Tuhan tidak suruh. Beliau unik. Nah, beliau lakukan itu. Tapi beliau ini punya anak. Anaknya Pak Smith ini tunarungu, tahu tunarungu? Ini loh, kupingnya enggak denger gitu loh. Apa sih bahasa Indonesia? Tuli itu ya, tuli. Nah, zaman itu belum ada hearing aid atau alat bantu dengar yang bisa dimasukin kuping. Jadi pakai corong kayak toa itu. Nah, tetangganya mencibir. Lu kamu bisa bangunin orang mati, dibangkitin banyak, anakmu sendiri tidak bisa didoakan. Sehingga tidak ada yang percaya dengan dia. Ketika Pak Smith sampai ke Inggris Raya itu terkenal, itu tetangga-tetangganya, anaknya sendiri. Akhirnya tidak ada yang mengalami kesembuhan sebelah-sebelahnya. Kalau ditanya, Pak kok anaknya tidak sembuh? Sekali lagi Tuhan bukan mesin yang kita bisa atur-atur teman-teman. Oh Tuhan aku sudah begini kok, aku begini. Seperti mesin jackpot kayak gitu. Tuhan tuh punya kedaulatan. Kalau dia mau sembuhkan, sembuhkan. Tidak. Tapi Tuhan bisa pakai orang dengan ajaib. Amin. Nah, Yesus melakukan ajaib, hal ajaib itu banyak. Tapi saudaranya nggak percaya, tetangganya juga nggak percaya. Ada lagi yang nggak percaya? Oh, kita lihat lagi, yuk. Sekarang kita buka Markus 8 ayat yang ke-11. Kalau hari ini kita ketemu Yesus tinggal di Semarang, mungkin tinggal di Cakrawala Gang 1 atau di Telogosari gitu ya. Atau di tetangganya Bu Deni gitu ya. Yesus ada tipikal orang yang kalau istilahnya musik itu apa? All around, muter, genrenya semua bisa. Nongkrongnya sama nelayan bisa nyambung, nongkrong sama ibu-ibu Samaria nyambung, nongkrong sama kaum cendekiawan dan terpelajar nyambung juga. Kita lihat ya. Judulnya adalah orang Farisi meminta tanda. Orang Farisi ini golongan terpelajar, teman-teman. Oke, ayat 11. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan ngapain? Bersoal jawab. Apa itu bersoal jawab? Ini diskusi ilmiah nih. Teman-teman, kalau orang-orang yang kata intelek itu mereka tuh kan pakai sorot ya. Sorot itu maksudnya ini yang tak ajak ngomong bisa mengimbangi bicaraku enggak? Kalau enggak dia akan ganti pembicaraan. Kalau dia mengimbangi ini kayak orang bela diri kan. Wah, tak coba ilmumu ini. Ya. Kalau sampai levelnya bersoal jawab, ini lawan yang seimbang. Nah, mereka pikir seimbang. Walaupun tidak imbang sama sekali, Tuhan kok dilawan. Oke? Ini yang terjadi. Untuk mencobai dia, untuk ngetes Yesus dites. Mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Nah, ini jarang terjadi, tapi ini terjadi. Ayat 12 ini. Maka mengeluhlah ia. Yesus mengeluh dalam hatinya dan berkata, mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda. Ia meninggalkan mereka, ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Ditolak gak akhirnya? Ditolak lagi.
Sama keluarga ditolak, RT, RW, lurah, camatnya mungkin nolak juga, sama kaum intelektual ditolak juga. Lalu ini hidupnya gimana Tuhan? Tolak semua. Tidak cuma itu. Yuk kita lanjutin lagi. Lukas 23. Lukas 23 ayat yang ke-33 sampai 39, judulnya sudah final sebetulnya ini. Yesus disalibkan. Ya sudah tuh puncak penolakannya kan. Lu sudah disalib mau apa lagi? Sudah ditolak tuh. Salib itu hukuman final. Dan hukuman buat penjahat yang paling bejat, paling jahat. Kalau dia kejahatannya belum final, belum puncak, itu penjara aja lah. Jadi budak seumur hidup. Kok sampai disalib tuh dipermalukan, ditelanjangi, dicambuk, dicantolin, dan biasanya disalib itu butuh waktu kurang lebih seminggu untuk mati. Nah Yesus kok cepet Pak? Karena beliau mengalami penganiayaan dahsyat sekali. Kita perhatikan ya, ayat yang ke-33. Ketika mereka sampai ke tempat yang bernama Tengkorak, Golgota kan tengkorak, berarti kan pakai T besar itu nama tempat. Mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya, yang lain di sebelah kirinya. Oke, Yesus diapit para penjahat. Biasanya kalau yang di tengah itu kan paling jahat ya kan? Kan ada mafia yang tengah ini pusatnya ini. Yesus hari itu dianggap ini penjahat paling gawat ini. Ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin, perhatikan, baca sekali lagi apa? Pemimpin-pemimpin, ini pemimpin yang melakukan ya, yang harusnya memiliki standar moral, standar tuturan cara ngomong yang beda. Ini yang terjadi. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya orang lain yang selamatkan. Biarlah sekarang yang menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Ya kan pemimpin ya kan? Pemimpin ngejek. Ini kan kalau kita mau bilang, oh kalau pemimpin derajatnya konon lebih tinggi Pak. Oke, sekarang kita pindah derajat. Perhatikan ayat 36. Juga prajurit. Prajurit itu kan kayak tentara kan, bintara yang di level-level awal gitu loh. Bukan perwira nih. Prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia dan mereka mengunjukkan anggur masam kepadanya. Anggur masam ini supaya tidak segera meninggal, biar dia dikasih efek seperti orang kalau pakai morfin itu loh, biar matinya tambah lama. Ini disiksa lagi sebetulnya. Ayat 37, dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Juga ada tulisan di atas kepalanya, teman-teman. Yesus itu nanggung semua jenis penderitaan pakai semua media. Even kalau misalnya salib itu dipindah di zaman ini, Yesus akan disiarkan live di Instagram, di Facebook, di TikTok, semua penyiksanya di live. Kayak gitu, ngerti bayangin. Hari itu karena belum ada media kamera audiovisual, pakai media apa? Tulisan pasang di atas kepalanya. Kepala itu bicara otoritas. Kalau di kepala di atasnya lagi, ini menyiarkan. Apa yang disiarkan itu tulisannya kayak gini. Inilah raja orang Yahudi. Seorang dari penjahat yang digantung itu, my goodness, sudah situ ada lagi loh. Sudah kan mentok ya kan? Ada lagi, tambahan lagi, penolakan satu lagi. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau ini adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dari kami." Jadi kalau kita mau kasih judul hidupnya Yesus itu apa? Ditolak. Alkitab tidak menyebutkan aja waktu dia bayi lahir, karena Alkitab tutup soal itu, bungkam. Kita tidak ngerti zaman Yesus sejak bayi lahir atau sejak dari kandungan kan seperti ditolak juga, sampai harus menyingkirkan Bunda Maria ya. Coba, tidak usah dululah, sekarang ini loh kita tinggal, apalagi di budaya timur ini, kalau perempuan belum menikah perutnya tiba-tiba buncit, bukan karena perut ager-ager karena banyak makan lemak, bukan loh ya, tapi ada isi kehidupan yang baru, jadi omongan nggak? Jadi omongan, apalagi budaya Timur Tengah yang kental sekali dengan norma sosial. Sejak dari kandungan sampai sudah disalib ini loh, dan sudah ngomong, "Bapak ampunilah mereka." Sudah diabadikan pakai media,
di bawah nolak semua, plus penjahat. Tapi maklum juga namanya juga penjahat ya. Penjahat artinya suka melakukan hal yang jahat, ditolak. Puji Tuhan ada satu penjahat yang dia ngerti kebenaran. Jadi, dan Alkitab berkata apa? Kita ini kan muridnya Yesus atau fansnya Yesus? Saya suka nanya ini, mau jadi fans atau murid? Murid. Yesus berkata apa? Seorang murid tidak lebih dari gurunya. Maksudnya begini loh, apa yang guru alami, murid akan polanya sama. Jadi kalau hari ini kita ditolak oleh dunia karena kebenaran loh ya, bukan karena kita berbuat yang ngawur, yang nakal, itu salah dewe. Tapi kan sudah melakukan kebenaran, kok ditolak? Ya itu bagian dari salib yang kita pikul. Sudah, jalani aja. Tapi kalau kita bilang aku takut pada manusia, jadi yare itu tadi. Saul tiba-tiba takut pada manusia, bikin yang konyol hilang. Dia ditolak oleh Tuhan. Teman-teman, ada sebuah statement yang menurut saya oke sekali seperti ini kata. Kita ini belajar dari kegagalan, bukan belajar dari kesuksesan. Biasanya orang kan tambah usia, biasanya loh ya. Tambah usianya ya. Nanti perhatian fotonya itu. Foto tanpa filter, oke? Tanpa filter. Filter itu artinya pakai kaci, tau kaci kan? Apa itu kaci? Bukan King James tapi kamera jahat gitu loh. Wajah gembrot dan bisa kurus tirus, nah itu kamera jahat. Semakin tambah usia biasanya tambah apa? Kerutannya. Saya tidak bicara orang perawatan, orang pakai ini itu tidak loh. Ini alamiah. Kerutan itu merepresentasikan mewakili apa? Sebuah pengalaman yang menusuk hati. Pengalaman ditinggalkan orang disayangi, pengalaman dikhianati orang-orang dipercaya, pengalaman ditipu sana sini, pengalaman di puncak kesuksesan tiba-tiba menggelincir jatuh, pengalaman yang menyakitkan. Biasanya kayak gitu. Karena orang lebih belajar dari pengalaman yang menyakitkan. Sampai ada omongan gini kan? Kalau mau cari teman yang benar-benar teman, lihat pas kita lagi di bawah mentok yang masih nemeni kita, lah itu teman. Betul kan? Berarti kan kita belajar dari kegagalan enggak? Belajar. Nah, saya mau kenalin teman-teman ke seorang bapak tua yang sudah almarhum sekarang. Dia gagal 1009 kali. Sebelum dia mulai bisnisnya di usia manula atau manusia lanjut usia. Ya manusia ini di tengah-tengah kan ada Yeye, ada Maina. Itu kan manula, Bu Lestari. Itu di usia segitu baru mulai bisnis dan gagal 1009 kali. Yuk kita lihat klipnya. Yuk tak. This is the story of Colonel Harlan Sanders. One take two. Colonel Harlan Sanders. Hello there, how are you? An icon, a legend, a failure. Yep, that's right. He failed big time. And if he were alive today, he'd be the first to admit it. Yes, sir. That's right, ladies and gentlemen. The good colonel was rejected a whopping 1,009 times. It's true. But to Harlan, it was just water off a chicken's back. Because he believed every failure can be a stepping stone to something better. Roll back to 1890s Idaho. At just 13, he was sent out to seek his fortune. He was fired from the railroad, washed up from the army, rejected from law school, and somehow failed at insurance, despite being the #1 salesman. A mere 5 decades later, and the only thing he hadn't lost was his passion for his original recipe chicken. Seven herbs and spices. Served up with his very own brand of Southern hospitality. Yum, 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 yum. That's what everybody says. I've had truck drivers and millionaires all on the same table. But success didn't happen overnight. The secret to his recipe wasn't just herbs and spices. It was hard work, determination, and sheer stubbornness. I just think things have got to be right. We do chicken right. As fate would have it, someone saw potential in his remarkable recipe and finally said yes. And the yeses kept on coming, making KFC what it is today. Harlan donned the white suit. This is a white English wolf. Ladies and gentlemen, I give you Colonel Harlan Sanders. I had the best chicken that I'd ever put in my mouth. Sudah pernah makan kan? Ada yang belum pernah makan? Nanti ditraktir mami semua. Apa itu?
KFC, Kentucky Fried Chicken yang hari ini ditiru, mungkin ribuan orang niru di seluruh dunia ini. Pokoknya embel-embelnya fried chicken gitulah ya. Nanti kalau TSL mau bikin juga TSL Fried Chicken, nah TFC gitu. Tapi bisa beda nggak resepnya? Beda. Pak Sanders yang hari ini fotonya itu ikonik di mana-mana. Sejak muda, ketika anak-anak seusianya bisa nikmati sekolah dan kasih sayang orang tua, dia harus kerja. Kerjanya bukan kerja yang ramah anak, ya kan? Kerja yang kasar, sampai dia sudah keluar janggutnya, rambutnya putih, tetap kerja loh. Ditolak bolak-balik sana sini. Tapi tadi ada satu kata yang muncul di klip tadi. Ada kata namanya stubbornness, keras kepala. Kadang untuk nyampe garis akhir, ada sikap dalam tanda kutip keras kepala. Bukan keras kepala yang negatif loh ya, tapi keras kepala atau determinasi, aku mesti sampai ujung apapun yang terjadi. Wong kita sudah jalan sejauh ini kok. Apapun yang terjadi. Orang bilang, wah ayam buat apa makan ayam? Aku udah peduli. 1009 kali kita ditolak, mungkin 1, 2, 3 kali. Kalau teman-teman MLM kan sudah diajari, oh udah apa-apa. Tapi orang-orang di profesi lain kan ditolak sudah keok gitu ya. Ini 1009. Dan yang keren kok dia ingat dicatain semua satu-satu gitu loh. 1009 kali. Dan sejarah memang mencatatkan orang-orang yang dalam tanda kutip ini kepalanya keras untuk mencapai tujuan, itu orang-orang yang namanya memang muncul di sejarah. Begitu ada kesulitan dikit kita mundur dan sebagainya. Bayangkan Yesus ketika ditolak oleh saudaranya, lah wong saudaraku sendiri nolak aku, sudahlah, ya Bapak jemput aku ke surga lah Tuhan, angkat aku sekarang lah. Atau ketika sampai di level Nazaret ditolak, sudah Bapak aku udah kuat sakitnya tuh di sini Bapak, pulang aja. Atau ketika dia beradu pendapat dengan orang Farisi, dia nyerah di situ, habis. Atau bahkan sudah di atas kayu salib nih ya. Sebelum Tuhan bilang tetelestai, yang artinya it is finished, sudah selesai. Yesus berkata, oh ini kurang ajar, ini sudah penjahat tengil kamu jahat ngomongin aku, ini para prajurit, ini para pemimpin, aku sikat semua. Maka Tuhan menghembuskan asap dari mulutnya, salib itu berputar-putar menjadi puting beliung menyapu mereka semua. Kan tidak jadi salib Tuhan, ya kan? Itu kan gospel versi Fandi ya, kayak gitu. Tapi sampai selesai Tuhan tidak mengucapkan itu loh. Ada determinasi itu istilahnya. Kalau hari ini teman-teman dimanapun juga berada, siaran ini bisa ditangkap. Kalau ada penolakan masuk. Sekali lagi bukan penolakan karena kesalahan kita loh ya. Tapi karena kita sudah berbuat benar sesuai kebenaran dan tetap ditolak, jalan terus sampai akhir. Amin. Karena Tuhan sertai, ada berkatnya loh itu loh. Apa yang berkatnya? Ini yang bagian buat kita. Mazmur 66 dan kita akan berdoa setelah ini. Mazmur 66 ayat 20. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Jadi Tuhan itu tidak menolak doa kita, amin. Pak Martin Luther King berkata seperti ini, kata-katanya simpel sekali. Kita ini mesti menerima. Mesti apa? Menerima ada yang namanya kekecewaan yang sesaat, sebentar, karena ditolak. Ya kan? Orang kalau ditolak kan sedih kan biasanya. Ditolak ketawa tuh memang agak aneh itu, pasti sedih. Ada rasa loh kok begini. Tapi kita tidak boleh kehilangan yang namanya pengharapan yang kekal, tidak ada ujungnya. Nah sekarang pertanyaannya gini. Ini pertanyaan mesti dijawab salah satu, nggak boleh milih Pak, saya milih yang atau saja. Milih ditolak manusia atau ditolak Allah? Pak atau aja, itu saja bilang jangan. Udah enak tapi manusia Pak, kita hidup sama manusia Pak. Atau gini aja Pak, kita berdamai dengan manusia. Masalahnya begini teman-teman. Kalau kita boleh milih, kita kan pakai kalau di ini sound system itu kan ada yang namanya equalizer, diekualisasi, band flat Pak, sama. Jadi itu istilahnya kita bareng-bareng. Masa terang dan gelap tidak bisa
bersatu. Ini bukan masalah kita tidak boleh ngumpul dengan dunia, tidak, bukan sama sekali. Ini masalah kalau ada nilai-nilai kebenaran dikompromikan, nah itu tidak boleh. Kita masih ada orang-orang yang tanpa kompromi dengan risiko apa? Ditolak. Saya sudah tidak ingat sebetulnya. Tahun-tahun 90-an itu saya awal-awal lahir baru. Dan itu memang radikal sekali, saya ngerasa perubahan beda sekali. Dari tadi ketika SMA saya jadi siswa yang hidup segan mati tak mau gitu ya. Yang penting setor aja muka di sekolah gitu, tiba-tiba jadi semangat belajar. Dan ya ini yang jadi masalah, gemar memberitakan kebenaran. Nah, semua ini saya injili dari guru sampai murid-murid saya datang ke sekolah tiap hari paling tidak 5:30 pagi. Itu sekolah masih tutup gerbangnya tapi tidak dikunci, saya masuk. Yang saya kerjakan, saya doakan kursinya satu-satu, saya doakan kerjain itu. Kayak orang aneh, saya pikir. Terus kalau ketemu teman saya ceritain soal Yesus dan sebagainya. Sampai saya nggak kalau saya dikasih julukan ini, Van ini orang aneh nih, jaim sekali nih. Wah, sok rohani jadi pendeta, hari ini jadi pendeta beneran. Dan saya nggak ngeh itu sampai reuni beberapa tahun yang lalu, saya masih dikasih label itu. Sampai saya dikasih, jadi teman-teman yang bikin semacam award gitu, dikasih label, saya dikasih award itu adalah teman paling jaim kelas ini. Saya ketawa lah. Tapi saya pikir itu bagian penolakan loh sebetulnya itu. Penolakan itu. Cuma saya lihat, kok saya ketawa, kok iya ya. Dan tinggal milih. Kita menyenangkan Tuhan teman saya kadang tidak sesederhana itu. Kita pengen berteman dengan semua orang itu oke, tapi kadang ketika kita anak Tuhan, identitas kita nggak boleh hilang. Dan hari ini makin ke depan nanti perbedaan tambah jelas loh teman-teman. Yang benar-benar murid Yesus atau sekedar fansnya Yesus. Fans itu kalau pujaan atau idolanya mengecewakan dia, tiba-tiba bisa jadi haters. Ya kan? Jadi haters. Wah, ini aku mendukung calon ini, tapi begitu dia ada kesalahan, wah aku ganti calon yang lain. Gitu. Tapi kalau murid itu kurikulumnya mesti dilakukan semua. Ya kalau kuliah pun kan juga ada mata kuliah pilihan dan wajib. Tapi pilihan hanya bisa diambil kalau sudah yang wajib ditempuh. Nah di hidup ini ada yang wajib, bukan pilihan, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Dan risikonya ditolak, tapi tidak masalah. Ditolak dunia, diterima Allah, itu penghiburan yang ajaib sekali. Kita tutup bersama-sama dengan 2 Tesalonika 3 ayat 3 yang tadi kita baca bersama-sama di awal sesi sharing firman. Tetapi Tuhan adalah setia. Setia kan Tuhan? Ia akan menguatkan hatimu. Hati siapa yang dikuatkan? Kita. Berarti kalau Tuhan menguatkan, hatinya lemah enggak? Lemah. Siapa yang kuat? Ditolak terus kok. Kalau ditolak sekali, oke. Ditolak di keluarga, ya sudah aku cari lingkungan di luar lah. Loh, di komunitas luar ditolak juga. Lemah, lama-lama lemah. Tapi Tuhan setia menguatkan kita. Dan yang terakhir, memelihara kamu terhadap yang jahat. Dunia ini mau dimanapun juga berada, sudah dikuasai yang jahat. Makanya doa Bapa kami ngajarin apa? Lepaskanlah kami dari yang jahat. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kesetiaan kita ini tidak pernah selesai, jalan terus. Kalau Tuhan kesetiaannya nggak pernah usai, kita tidak boleh melepaskan. Amin. Yuk sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Terima kasih buat kebenaran. Hamba-Mu berdoa biar benih itu masuk dalam hati kami. Benih itu masuk dalam batin kami. Apapun juga yang sedang dihadapi anak-anak-Mu dimanapun juga berada. Penolakan apapun yang sedang dihadapi, Tuhan yang menguatkan hati kami. Tuhan memberi kekuatan, Tuhan melindungi kami dari yang jahat. Penyertaan dan anugerah Tuhan nyata dan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur. Kita semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Oke, Tuhan memberkati. Semua diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta. Ya, puji Tuhan ya. Selamat pagi, siang, sore, malam juga buat teman-teman yang menonton acara ini melalui YouTube KJS Worship.
Terima kasih untuk like, subscribe, dan share-nya. Kami berdoa supaya apa yang kami lakukan ini bisa jadi berkat buat teman-teman semua. Doakan juga akan segera diluncurkan lagu-lagu single dari KJS Worship. Ya, mohon doanya agar semuanya segera terrealisasi. Baik, kita ada jiwa lama stok tapi baru datang lagi setelah 3 tahun setengah. Ada papa saya di mana ya? Bisa melambaikan tangan atau berdiri sebentar? Oke, ya itu masih kelihatan ya sisa-sisa kegantengannya beliau ya. Nah itu papa saya. Nanti setelah ini boleh berfellowship, bisa bertanya-tanya. Mr. Andi mungkin mau nanya-nanya apakah masih gimana kabar mama atau gimana. Pak Kevin atau Pak Nanda boleh silahkan nanti ngobrol. Oh, Pak Kevin sudah kenal ya. Pak Kevin sudah kenal. Kok Nanda sudah kenal ya? Sudah ya, berarti tinggal Kak Resa, Ko Deni sama Pak Andi kalau mau ngobrol ya nanti ya. Dari hati ke hati boleh juga ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Engkau yang setia dan benar dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang menghadapkan wajah-Mu pada kami. Engkau memberkati kami semua, umat pilihan yang Engkau kasihi. Hidup kami limpah dengan damai sejahtera, tidak kurang suatu apapun. Anugerah kebenaran, kelimpahan, hati yang penuh dengan kasih, rahmat karunia,
Tuhan limpahkan kami terima utuh dalam nama Tuhan Yesus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya hidup kami kekal di tangan Tuhan. Kami mengucap syukur, dimeteraikan semua berkat jasmani, berkat jiwa dan rohani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima dan mengucap syukur. Kita semua yang sangat diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.